nama verifikasi yang berhubungan dengan ijazah. Tidak, UGM tidak pernah bisa menyatakan bahwa itu asli. Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik. Maka dengan tegas kami mintakan Pak Jokowi gitu kan, tolong tunjukkan ijazah asli itu. Nah, 2 poin itulah yang kemudian jawabannya bahwa dia tidak berkenan untuk menunjukkan ijazah. Dengan menyatakan ingin juga bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian, memasuki ruangan rumah beliau, ya, kami bisa melihat, saya harus mengatakan dengan jujur ya, bahwa beliau tentu saja sebagai mantan presiden adalah orang yang elegan, ya, dan penuh kontrol diri, ya. Nah, kepada beliau saya sampaikan bahwa kalau beliau mengatakan siapa yang mendalilkan, maka mereka lah yang harus membuktikan. Tidak bisa disangkal itu adalah bahasa hukum yang mungkin sudah didrive dari para penasihat hukum, dan itu tidak salah. Lalu yang salah apa? Nah, saya baru mau menjelaskan tadi, ya, kami yang lain silaturahmi ya. Jalan-jalan mendapatkan anak-anak suara informasi nama verifikasi yang berhubungan dengan ijazah. Jam apa sih? Dan mengembalikan kepada pengadilan hukum bahwa kalau diperintahkan pengadilan maka akan ditunjukkan, kan gitu. Kami sudah menyampaikan sudah kita sampaikan bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan oleh pemilik. Oleh karena itu kita datang ke pemilik, gitu kan? Pemilik itu sendiri tidak menunjukkan, akan mengembalikan kepada proses pengadilan. Lalu kita sampaikan bahwa pengadilan itu juga sudah pernah kita lakukan, dan ternyata pengadilan tidak pernah memerintahkan. Bahkan sebelum sampai kepada pokok perkara pembuktian itu ternyata pengadilan tidak berwenang, begitu. Sampai pada kalimat begitu, lalu kemana lagi kita harus meminta dasar pembuktian itu? Jadi akhirnya kan bolak-balik nih, pengadilan yang memerintahkan. Tapi ketika kita masuk ke pengadilan, pengadilan juga tidak memerintahkan, bahkan menyatakan tidak berwenang. Tidak, UGM tidak pernah bisa menyatakan bahwa itu asli. UGM itu hanya menyatakan ini yang informasi sifatnya belum terklarifikasi dan belum terverifikasi. Itu belum, makanya yang disampaikan ke masyarakat oleh UGM itu kita ajak verifikasi. Kalau soal klarifikasi, ya tapi sumir. Masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari klarifikasi itu yang perlu verifikasi. Maka kita datang lagi ke UGM itu untuk verifikasi. Bisa dilihat ijazah langsung nggak, Pak? Ya beliau kembali lagi bahwa masalah hukum siapa yang mendalilkan, membuktikan. Walaupun kita sampaikan pembuktian dalam hukum perdata itu seimbang. Penggugat membuktikan, tergugat juga membuktikan. Itu asal masuk di ruang pokok perkara. Tapi prakteknya tidak bisa masuk ke ruang pokok perkara. Belum apa-apa pengadilan sudah menyatakan ini atau Di depan aja. Di depan aja. Di media. tidak. Kan udah dibilang. Pak Jokowi tidak memperlihatkan. Realisasinya apa, Pak?
ya tentu saja masing-masing akan mengambil langkah-langkah lanjutan, gitu ya. Jalan berjalan. Pak, jangan ngalangin gambar, Pak. Ya. Jangan ngalangin gambar, Pak. Dua hal ya, sudah ya. Dua hal. Ya di sini Pak, di sini. Dua hal yang menjadi tindak lanjut hukum karena Pak Jokowi minta proses hukum, maka dua hal akan kami lakukan. Pertama adalah berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Pejabat publik ya, Pak Jokowi itu mantan Presiden Republik Indonesia dan juga sekarang adalah Dewan Pengarah dan Antara. Berarti pejabat publik yang nggak bisa lepas dari status-statusnya pada saat mungkin menjabat sebagai pemimpin nasional. Satu itu kan, sehingga kita berhak untuk meminta dibuka ya oleh bukan pengadilan dalam pengertian pengadilan umum, tapi oleh Komisi Informasi Publik gitu kan, dengan undang-undang keterbukaan publik. Dan itu bisa saja UGM juga, bisa UGM, bisa Pak Jokowinya untuk diminta terbuka dan itu bisa dipaksakan, eksekusinya bisa dijalankan. Yang kedua, TPWA ini sudah melaporkan ke Barreskrim gitu tentang dugaan tadi, dan ke Barreskrim yang kita sebut dengan pengaduan masyarakat sudah banyak bukti-bukti kita sampaikan gitu, sehingga kalaupun nanti ada temuan-temuan baru berkaitan dengan keraguan tentang keaslian ijazah dan skripsinya, ya kita akan terus masukkan ke Barreskrim sebagai bukti hukum gitu. Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM ke Fakultas Kehutanan. Tidak ditunjukkan, beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa TPWA setelah ini? Langkah TPWA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya, masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu. Tadi juga keluar tuh, ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat, ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Oke, udah ya. Oke ya. Nanti ganti warnanya ya. Nama lengkap siapa Pak? Rizal Padilla, Wakil Presiden TPWA. Oke, Ya, permisi. Buka jalannya.
Semuanya dan selama-lamanya. Bosnya mana? Mana bosnya? Bosnya? Pak Jokowi sudah kuat. Dengar dulu satu komando ya. Kita di sini aja, kami di sana. Itu aja yang masuk lagi minta-minta. Ya, terima kasih. Saya Bu Kurnia pada Mayharni Lubis diperkenankan untuk masuk bertemu dengan Jokowi langsung. Ya kan, kemudian kami bertiga menyampaikan tentang maksudnya. Maksudnya jelas 2 poin saja. Yang satu silaturahmi halal bihalal, bulan Syawal gitu kan. Sehingga niatnya baik, bacaannya begitu. Nah, yang kedua adalah membawa misi gitu kan. Mewakili aspirasi yang cukup banyak bahwa bagaimana sebetulnya status Pak Jokowi ijazahnya? Karena kami baru saja datang dari UGM kemarin, dan UGM tidak berwenang untuk menunjukkan ijazah karena ijazah mah adanya di Jokowi katanya kan begitu. Maka dengan tegas kami mintakan Pak Jokowi gitu kan, tolong tunjukkan ijazah asli itu. Nah, 2 poin itulah yang kemudian jawabannya bahwa dia tidak berkenan untuk menunjukkan ijazah. Dengan dugaan tentu beragam kan, soal ada atau tidak, atau asli atau tidak kan, itu intinya mah dari kita itu. Lalu dia menyatakan bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan seperti biasa. Yang ketiga, hanya perintah pengadilan yang bisa memaksa Pak Jokowi untuk bisa menunjukkan ijazahnya, dan menurutnya saya siap bersedia. Nah, berkaitan dengan siapa yang mendalilkan kemudian harus membuktikan, kita sudah bantah itu bahwa semua pihak harus membuktikan. Dalam perdata itu penggugat membuktikan, tergugat membuktikan, sehingga dapat disimpulkan nanti begitu. Itu azasnya. Tidak boleh berazas bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan sepihak, nggak boleh 2 pihak, itu satu. Kedua, bahwa kita sudah juga terbukti dalam proses perjalanan dahulu di pengadilan-pengadilan, dan memang kita sudah berkali-kali ke pengadilan TPUA ini. Ternyata tidak sampai ke pokok perkara, tidak sampai ke ruang di mana saling membuktikan. Belum apa-apa pengadilan sudah mengatakan kami tidak berwenang. Begitu. Karena tidak berwenang, ya bagaimana kita membuktikan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika dia ingin juga masuk ke pengadilan, yaitu hak masing-masing. Tentu TPUA juga punya agenda-agenda agar aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat Indonesia yang ingin tahu tentang status mengenai keberadaan ijazahnya Pak Jokowi dapat terrealisasi, terpenuhi, dan sampai ke terverifikasi nantinya bahwa ijazah itu asli atau tidak gitu. Jadi intinya mah tadinya informasi, klarifikasi, verifikasi. Tapi akibatnya informasi tidak dapat, klarifikasi tidak ada, apalagi verifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai keterangan saya dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto
Ya, saya lakukan ini kenapa? Dalam kondisi sedemikian banyaknya dan kreditnya orang-orang ya untuk bisa menuju rumah mantan Bapak Joko Widodo itu tidaklah gampang. Justru karena kita ada dalam pemerintahan Bapak Prabowo, maka ini memungkinkan. Sehingga Bapak Jokowi, ya tentunya kita sebagai orang yang tidak pernah bertemu itu ada sakwasangka di antara kita ya. Nah oleh karena itu kami memberi titel atas pertemuan ini adalah silaturahmi. Dan beliau menyatakan ingin juga bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian, memasuki ruangan rumah beliau, ya kami bisa melihat, saya harus mengatakan dengan jujur ya, bahwa beliau tentu saja sebagai mantan presiden adalah orang yang elegan ya dan penuh kontrol diri ya. Nah kepada beliau saya sampaikan bahwa kalau beliau mengatakan siapa yang mendalilkan, maka mereka lah yang harus membuktikan. Tidak bisa disangkal itu adalah bahasa hukum yang mungkin sudah didrive dari para penasihat hukum, dan itu tidak salah. Lalu yang salah apa? Nah, saya baru mau menjelaskan tadi, ya kami ini sudah melewati 3 persidangan, 2 perdata, 1 pidana, ya sudah pula berkirim surat dan mencoba menemui DPR, ya dan sebenarnya sudah disetujui oleh Ibu Puan Maharani, tapi entah bagaimana kami mengalami kesulitan. Kemudian sudah ke KPU dan KPU tentu saja dengan berbagai cara, ya menghindar untuk memberikan keterangan, dan terakhir di bawah pimpinan Wakil Presiden TPUA Bang Rizal Padilla melaporkan ke Bareskrim ya, dan juga sudah memenuhi semua bukti-bukti terbaru ya tentang jejak-jejak digital serta laporan forensik dari orang yang mempunyai kompetensi terhadap hal tersebut yang kita kenal pada akhir-akhir ini, Risman Hasiholan Sianipar ya. Bapak Ibu sekalian, saya melihat ya bahwa beliau menerima kami dengan baik. Tapi ada yang salah di situ. Apa yang salah itu? Menurut kami harusnya para kuasa hukumnya itu memberikan nasihat yang lengkap ya. Untuk bisa membuktikan sebagai seorang penggugat harus diberi kesempatan, dan jalur itu hanya ada di jalur pengadilan. Dan beliau setujui itu. Tetapi mengapa 3 persidangan itu tidak pernah memberikan kesempatan untuk bisa membuktikan bagi masing-masing pihak? Sehingga bukan suatu rahasia bahwa fakta tentang ijazah tersebut tidak pernah naik ke permukaan ya, sehingga akhirnya terus menggulung bangsa Indonesia ini, menjadikannya 2 kelompok yang saling berlawan-lawanan, yang satu selalu saja membela beliau, dan yang satu menggugat mana ijazah asli tersebut begitu. Jadi, tapi mohon maaf ya, saya harus sampaikan juga secara jujur, beliau tampaknya membatasi itu ya. Ketika saya katakan, Pak, kami ini sebenarnya sudah mencoba, dan apa yang dinasihatkan oleh pengacara Bapak itu mari harus diuji dulu begitu. Dan dia mengatakan saya orangnya gampang ya. Saya yakin harusnya kalau gampang tidak akan pernah bisa bertele-tele seperti ini ya. Nah, ini sayang sekali tidak dimanfaatkan ya. Mungkin kalau kita punya banyak waktu yang lalu ya untuk saling mengenal diri, ini mungkin tidak perlu terjadi. Tapi kalau ini terjadi, kami pastikan TPUA sudah melewati semua tahapan-tahapan yang harus dilakukan, dan kami tidak pernah mengingkari proses hukum yang ada ya. Begitu ya Bang ya. Oke ya, cukup begitu aja ya. Ya sudah cukup ya, sudah cukup. Saya kira terima kasih banyak. Terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup media. Kawan kan di bis bisa. Ini langsung balik ke bis ya? Di mobil aja, di mobil. Depan mobil. Mobil kita. Ayo. Oh, bukan ini, bukan Buspa. Ini kan Buspa. Bukan. Ini ya mobil. Ya, mobil. Ini bukan. Oh, bukan. Enggak ada lagi. Balik ya. Apa yang disuruh masuk ke dalam rumah Jokowi? Suruh masuk sono. Jokowi mau joget. Oke. Kita langsung dari sini ke mana, Bang? Ya, langsung pulang. Oh, oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita. Iya, Motong gambar. Benar, hidup.
Udah selesai. Ya, terima kasih banyak. Silakan naik. Mau naik ya? Tunggu Pak, hati-hati Pak. Sampai jumpa lagi. Belum turun parah nih Mani. Ya, betul Pak. Mana nih jangan berminat. Enggak.